Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para ikhwan sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini, mari saya mengajak untuk kita semua senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini, memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, hari pembalasan, yang mana pada hari itu manusia akan diberikan pembalasan yang sempurna, berikan pahala yang sempurna dan berlipat ganda. Juga kita berselawat kepada Rasulnya Muhammad SAW, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada kita ini kitab pedoman hidup, Al-Qur'an, sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai berkah, sebagai syifa, dan banyak lagi fungsi-fungsi lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita mencari kitab yang paling sempurna, inilah Al-Qur'an, karena sifatnya multifungsi. Baik, pada subuh ini kita berada di ujung bulan Muharram, di hari Sabtu terakhir bulan Muharram, hari 26 Muharram 1443 Hijriah atau 4 September 2021. Kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur kita di surah Al-Ikhlas ini, yang artinya adalah memurnikan keesaan Allah ini. Dan inilah yang saya jadikan sebagai tema utama, bahwa kalimat tauhid inilah yang bisa menyelamatkan manusia ya nanti di akhirat. Karena ini adalah merupakan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb, pencipta kita yang maha tunggal, yang berdiri sendiri. Ini adalah surah yang ke-112. Ada ayatnya, ada 4, dan memiliki banyak keistimewaan yang mungkin kita sudah semuanya baca, baik para jamaah yang ada di masjid maupun juga yang bisa online, sering sekali membaca surah Al-Ikhlas ini. Mungkin salah satu diantaranya karena ayatnya pendek, ada 4, selain daripada surah lain yang An-Nasr misalnya hanya 3, ini ada 4, tapi paling akrab dan di sekolah-sekolah paling cepat diperkenalkan, misalnya di TK, surah Al-Ikhlas ini. Jadi hampir dikatakan bahwa kaum muslimin yang aktif melaksanakan ibadah salat pasti menghafal surah Al-Ikhlas ini, ya, karena sering dibaca dan juga dikhususkan pada bacaan atau salat tertentu seperti salat witir. Ya, salat witir nantiasa disunahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Salah satu diantaranya surah Al-Ikhlas atau surah Al-Kafirun. Ya, juga saya membaca hadis bahwa surah Al-Ikhlas ini disunahkan untuk dibaca pada saat salat qabliyah subuh, sebelum salat subuh. Ya, surah Al-Fajr, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini. Dan banyak lagi dalam zikir-zikir, ya, zikir-zikir pagi petang juga surah Al-Ikhlas salah satu yang
kita disunahkan membaca ini. Demikian pula zikir sesudah salat. Tiap sudah salat kita disunahkan baca surah Fatihah bersama surah Al-Falaq dan surah Nas. Nah, saya ingin memulainya dengan mengutipkan salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, bahwa Al-Quran atau kitab yang diturunkan kepada hambanya, ya, abduhu, ya, Muhammad, salah satu di antara tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada orang atau pada manusia yang berkata Allah mengambil seorang anak, ya, wa yunziral ladzina qalu tahazallahu walada. Jadi secara khusus disebutkan di surah Al-Kahfi di awal surah mengingatkan bahwa kitab Al-Quran diturunkan untuk memperingatkan manusia, salah satu di antaranya yang punya pandangan, punya keyakinan, punya aliran pemikiran bahwa Allah mempunyai anak atau mengambil seorang anak. Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maaf ini kalau tak pakai kacamata ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini adalah pernyataan pertama yang ini yang saya sebutkan, bahwa menyatakan bahwa Allah itu tunggal esa dalam segala sesuatu, baik zatnya, ya, perbuatannya, dia berdiri sendiri dalam penciptaan alam semesta dan lain-lain sebagainya. Banyak disebutkan dalam sifat-sifatnya di Asmaul Husna. Nah, di ayat lain yang bisa menguatkan ini, di surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan sekaligus juga Maha Penyayang. Ini menjadi penegasan bahwa seluruh misi para nabi datang hadir di muka bumi ini untuk mengingatkan kepada manusia, memperingatkan kepada manusia bahwa Allah itu adalah tunggal, ya, ilahu wahid, sesembahan yang tunggal sifatnya, ya. Manusia disembah, manusia menyembah Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia atau tidak ada sesembahan selain Dia. Seluruh para nabi datang untuk itu. Kita mengetahui bahwa sejarah Nabi Nuh ketika pertama sekali datang, terutama karena munculnya kemusyrikan, di mana orang mulai mengangkat kesembahan yang berupa patung-patung. Jadi Allah itu sifatnya berada di alam gaib, tetapi dalam bahasa ilmu sosial mengatakan empiris, manusia cenderung berusaha untuk mewujudkan Tuhannya dalam bentuk sesuatu yang nampak, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk patung-patung, karena mungkin langsung dilihat oleh matanya. Padahal konsep alam gaib itu adalah yang melihatnya bukan mata kepala tapi mata hati. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi siapa saja atau apa saja, ya, hanya mintanya hanya kepada Allah, tidak ada yang lainnya, ya, tidak kepada benda-benda yang Dia ciptakannya, karena selain daripada Allah semuanya itu adalah ciptaannya. Di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa tusabbihu lahu samawati, ya, sab'u wal ard wa man fihinna. Langit yang 7 atau 7 lapis langit, demikian pula bumi, semuanya di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah mereka ini, seluruh makhluk itu memujinya, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi ini yang berkaitan, Al-Quran juga mengingatkan kepada kita umat manusia ini. Karena konsep ketuhanan, konsep keilahian ini, sumber utamanya, ya, yang paling nomor satu adalah dari wahyu, dari kitab yang diturunkan Allah
baik yang ada dalam Taurat maupun kitab Injil dan juga Al-Quran. Nah, Allah mengisyaratkan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa manusia berbantah atau berbincang atau berdialog atau berdiskusi atau berdebat, ya, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan juga tanpa kitab, ya, atau wahyu. Ya, ini salah satunya saya kutipkan di surah Al-Hajj ayat ke-8-nya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Ini saya sering pakai untuk adik-adik mahasiswa saya yang nulis skripsi, tesis atau disertasi. Kalau kita bicara ilmu, paling tidak bicara tentang teori ini, atau ilmunya, teorinya, ada petunjuk atau berupa metodologinya, kerangka berpikirnya, dan juga ada referensinya, ada sumber-sumbernya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah mengingatkan karena banyak manusia yang berdebat tentang Allah, tapi sebenarnya dia tidak punya ilmunya. Ilmunya yang juga berdasarkan pada petunjuk dan pada wahyu atau kitab yang diturunkan, yang memberi penjelasan atau penerangan, kitab munir. Ya. Lanjutkan lagi pada ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan ini. Nah, ini yang paham yang ada di dunia ini, ada yang menunjuk bahwa Tuhannya itu mengikuti proses kelahiran, ya, atau ada yang mengangkatnya bahwa Allah juga punya anak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi tidak melahirkan keturunan dan juga tidak berasal dari keturunan tertentu. Nah, ini saya kira kita sudah paham semua, sudah paham atau keyakinan yang ada dalam masyarakat yang punya paham bahwa Allah punya anak, ya, atau Tuhannya itu mengikuti proses, ya, saat mengalami disebut dengan transformasi atau mengalami apa yang disebut dengan istilah mereka itu mengalami juga proses kelahiran, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantahnya berkali-kali dalam Al-Qur'an, dan paling banyak juga cerita tentang itu di surah Maryam, di surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini saya ambilkan salah satu di antaranya disebutkan di surah Al-Baqarah ini, ayat 116. Wa qalu tahazallahu walada subhanahu. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak ini. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepadanya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ya, jadi apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Kalau kita menyebutkan bahwa Allah itu ada atau Tuhan, dari menyebutkan Tuhannya, ya, Tuhannya itu mengalami proses kelahiran, ya, berarti kita membatasi kedudukan atau kemampuan Allah ini. Karena kalau Allah mengatakan jadilah, ya, disebutkan di ayat berikutnya ini, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, ya. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu maka Dia mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi tidak perlu menciptakan sebuah drama ini, sebuah apa istilahnya proses yang seolah-olah mau mengajarkan kepada manusia bahwa Allah itu mengalami proses seperti yang dialami manusia yang mengalami proses kelahiran, dikandung dan seterusnya. Dan saya kira di surah Al-Maryam jelas sudah dibantah sendiri oleh Isa alaihissalam ketika dia sudah terlahir masih kecil, langsung mendeklar bahwa sesungguhnya dia itu adalah Abdullah, anak hamba Allah, bukan anak Allah. Baik, di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi ini yang mengangkat orang-orang yang mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah atau sesembahan selain Allah itu disebut mempersekutukan karena menyetarakan posisi kedudukan ya atau peran Allah di permukaan bumi ini atau di seluruh penjuru langit dengan makhluk-makhluk lainnya. Terutama kalau mengangkat manusia ataupun itu adalah nabi diangkat sebagai Tuhan, sesembahan yang setara dengan Allah, itu jelas dibantah karena tidak ada sesuatu ini adalah bersifat umum, tidak menyangkut hanya kepada orang, tapi seluruh makhluk yang ciptaannya tidak setara dengan dia. Jadi antara Al-Khaliq dengan pencipta tidak mungkin, Al-Khaliq dengan makhluk tidak mungkin setara, karena satu pencipta dan satu yang diciptakan. Nah, salah satu diantaranya karena Allah itu adalah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia atau sesembahan selain dia, dan juga dia mempunyai kemampuan yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Nah, ini ada yang mengambil alasan, karena tanya saya kenapa seorang nabi itu diposisikan atau diangkat sebagai Tuhan atau sesembahan. Kata dia karena dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu kan menghidupkan orang mati, tapi bukan dia yang menghidupkan waktu pertama kali. Ya, orang yang mati jadi mayat dihidupkan, salah satu mujizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu barangnya sudah ada. Artinya mayat itu sudah ada, dihidupkan kembali. Tapi menghidupkan pertama tidak mampu gitu ya, tidak bisa gitu. Dan itu hanya sekali waktu. Ya, sekali waktu, tidak berarti terus menerus. Mungkin kita akan lihat nanti apakah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah turun kembali ke bumi karena statusnya dia sudah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira mujizat-mujizatnya itu tidak seperti yang dulai ketika pertama sekali dijadikan sebagai Rasul. Jadi dia Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, baik, ada lagi tambahan mengingatkan bahwa peringatan yang berkaitan dengan keesaan Allah ini sudah diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya, walaqad sarrafna fi hadzal Quran ya liyazakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh dalam Al-Quran telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari ya dari kebenaran. Banyak manusia berulang-ulang sudah disebutkan dalam Al-Quran, tapi mereka itu masih juga tidak yakin, masih tidak percaya. Sehingga Allah mengingatkan ini. Salah satu diantaranya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, qul law kana ma'hu ya alihatun kama yaquluna iza labtagau ila zil arsil sabila. Jika ada Tuhan-Tuhannya atau sesembahan di sampingnya, maksudnya di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, orang yang ada paham di bumi ini, di alam semesta ini, sebagaimana mereka ucapkan, niscaya katanya Tuhan-Tuhan tersebut akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Artinya Tuhan yang sebenarnya. Tidak mungkin pasti dia akan mencari. Sama-sama mencari. Ada lagi dalam ayat lain menyebutkan bahwa seandainya ada Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan yang dimaksud ini ya akan saling bersaing, berkompetisi untuk mengukuhkan bahwa dirinya Tuhan yang sebenarnya. Pasti akan terjadi konflik, dan mereka katanya dalam Al-Quran disebut akan membawa seluruh ciptaannya, seperti kasusnya Fir'aun merintahkan kepada ahli sihirnya untuk melawan, menandingi mujizat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Jadi pasti bertaruh kalau sama-sama dia mengaku sebagai Tuhan. Dan sampai sekarang tidak pernah kita dengar bahwa ada benda makhluk selain pada zamannya
Nabi Musa, yang kemudian kita saksikan atau diundang manusia untuk menonton bahwa ada pertarungan antara Tuhan ini. Tidak pernah gitu ya, semuanya itu hanya diada-adakan. Dalam bahasa Al-Quran itu hanya diada-adakan, tidak ada konstruksi berpikir manusia yang dibentuk, disosialisasi, dan sebagian manusia masih meyakini. Nah, ini adalah sebuah sebuah kekeliruan besar ini, ya. Tidak ada buktinya sampai sekarang ada pertarungan antara Tuhan ini, walaupun masih banyak konsep-konsep ketuhanan yang ada sekarang ini. Bagian terakhir ini saya kutipkan di surah Maryam, ini mengingatkan lagi, ya, orang-orang yang berkata waqalu tahzar rahmanu walada, orang-orang yang berkata bahwa Ia Maha Pengasih itu mempunyai anak. Ya, Tuhan yang Maha Pengasih atau Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, perkataan tersebut itu adalah diposisikan, ya, sebagai sesuatu yang sangat mungkar, sebuah kemungkaran yang sangat dasar. Ya, dan itulah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah juga dibacakan di rakaat pertama tadi, ia mengingatkan bahwa penghuni neraka itu dari kaum kafir, ya, yang unsurnya ada dua, yaitu ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, itu tempatnya adalah di neraka dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat. Nah, apa akibatnya ini? Ini saya pernah baca sebuah hadis nih. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj nih. Jadi dia mendengarkan suara yang menggemuruh. Ya, menggemuruh ini. Ketika ditanya malaikat yang mengantarnya, gemuruh apa itu ya? Rupanya itu adalah merupakan suara yang berasal dari tasbihnya atau ucapan-ucapan apa yang ada di bumi, ya, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung-gunung, lautan, dan bumi itu sendiri, seluruh bagian-bagiannya semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, rupanya makhluk-makhluk ini mereka itu marah, hampir saja langit pecah, ya. Takadus samawatu yatafattar minhu wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu haddan. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan. Nah, ini sangat dahsyat ini. Jadi mereka itu sangat marah. Tetapi karena manusia ini diberi keterbatasan pendengaran. Jadi disebutkan dalam hadis itu, seandainya manusia itu tidak batasi pendengarannya, kalau dia lewat di makam, pasti akan mendengarkan banyak sekali rintihan. Jadi berarti ada hikmahnya, Pak, ya. Telinga kita ini dibatasi, ada frekuensi tertentu sehingga kita bisa mendengar, baik yang paling besar suaranya maupun yang paling kecil. Ya. Kalau kita semua mendengar seluruh makhluk ini yang kecil, kalau bertasbih pasti kita tidak bisa beraktivitas karena mengiang-iang di telinga kita. Demikian juga yang sangat besar. Jadi makhluk Allah ini yang bertasbih terus ini kan ada suaranya, cuma manusia ini tidak mendengarnya sampai ke langit ini. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu punya anak, ini langit, 7 lapis langit hampir pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Ini berarti sangat dahsyat. Ya. Kenapa? Karena mereka andau lirrahmani walada. Mereka menganggap bahwa Allah itu Dia Maha Pengasih mempunyai anak. Dan dibantah sendiri bahwa tidak mungkin bagi Allah itu Dia Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, karena semua nanti di akhirat, ayat terakhir dari yang saya kutip ini, ya, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun yang di langit dan di bumi. Ini penegasannya. Tidak ada satu orang pun di langit maupun di bumi, ya, melainkan datang kepada Allah, ya Maha Pengasih, ya, Atir Rahman Abda, ini dalam statusnya, posisinya selain sebagai hamba Allah. Tidak ada. Jadi pasti nanti yang disebut Tuhan-Tuhan itu akan dikumpulkan orang yang
diposisikan sebagai Tuhan, dikumpulkan sama-sama, terus dia didialogkan, ya. Sehingga orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah ditanya ini, apakah ini Tuhan-Tuhan yang kamu sembah di dunia? Nah, lalu yang disembah ini, apakah itu gunung, apakah itu juga manusia, apa itu benda-benda lainnya? Mereka membantah, kamu sama sekali tidak pernah menyembah ini, kamu berbohong, ini berarti salah alamat, tidak sampai ini. Artinya dia tidak ada interaksi gitu ya. Kita orang yang mengambil Tuhan selain Allah itu hanya apa yang dia ucapkan, yang diyakini itu tidak sampai kepada yang diyakini tadi. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan besar. Makanya hidup ini harus dijalani dengan cara yang benar, akidah yang benar. Tidak ada satupun apapun yang ada di langit maupun di bumi tidak datang menghadap Allah nanti pada hari kiamat dalam kapasitasnya sebagai hamba. Inilah jadi bukti juga yang mempunyai paham bahwa sesungguhnya seluruh benda yang pernah hadir di muka bumi ini itu nanti juga akan hadir di hari kemudian, karena mereka akan menjadi saksi, ya, akan menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai kajian kita subuh ini. Mohon maaf kalau waktunya lebih, karena ini kita menguatkan walaupun ada banyak ayat suci Al-Quran yang memberi penguatan, dan sebagian besar di dalam Al-Quran perbantahan yang berkaitan dengan posisi Allah itu sangat ditekankan arti pentingnya, karena agar manusia terbebas dari kemusyrikan. Baiklah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.